Halo semuanya, welcome back to online service Youth and Teens GPD Kopermai. Apa kabar semuanya? Saya yakin teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang kita sudah mulai memasuki tahap new normal. Jadi, untuk teman-teman yang beraktivitas di luar, yang mulai bekerja di luar, mari kita sama-sama patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan kita. Dan jangan lupa, mari kita sama-sama doakan bangsa dan negara kita, supaya bangsa dan negara kita bisa cepat pulih dan terbebas dari pandemi ini. Nah, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. So, jangan melakukan kegiatan apapun, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama menerima berkat melalui ibadah sore ini. So, enjoy the service. Kaulah batu karangku, kaulah benteng hidupku. Ku baringkan semua arah masa depanku. Dalam setiap pikiran, dalam setiap harapan, ku yakin Engkau tahu yang terbaik bagiku, sebab Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku, sebab Kau berkuasa, Kaulah Raja. Batu karangku, kaulah benteng hidupku. Ku baringkan segenap arah masa depanku. Kau dalam setiap pikiran, dalam setiap harapan, ku yakin Engkau tahu yang terbaik bagiku, sebab Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku, sebab Kau berkuasa,
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami untuk mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Kau selalu memberkati Tuhan supaya bangsa ini cepat pulih ya Tuhan, supaya kami bisa kembali bersama-sama beribadah lagi, memuji Engkau, meninggikan nama Engkau di gereja ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Engkau selalu memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore semuanya teman-teman Youth and Teens. Apa kabar? Pasti semuanya baik ya. Selalu dilindungin sama Tuhan. Tanpa lama-lama kita lanjut aja pujiannya ya. Cahaya mentari di tengah badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terbaras indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenang. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Mengenalmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi
semuanya, Youth and Teens GPDI Kopo Permai yang saya sangat rindukan, saya sangat kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang diberkati, dan tetap produktif dalam segala hal meskipun dalam pandemi COVID-19 ini ya. Puji Tuhan, meskipun kita ibadah masih ibadah online, tetapi saya percaya Tuhan memberikan kerinduan di dalam kehidupan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa pemerintah saat ini menerapkan program new normal dengan tatanan hidup yang baru di dalam maupun di luar rumah ketika kita beraktivitas, dan dengan segala protokol-protokol kesehatan tentunya supaya kita menjaga kebersihan, tidak tertular virus dan tidak menularkan virus, dan tentunya supaya kita tetap hidup. Dan kita berharap bersama supaya kita secepatnya beribadah bersama-sama di gedung gereja, kita bisa bertemu satu dengan yang lain, melepas rindu satu dengan yang lain, saling memberkati lagi satu dengan yang lain, melayani bersama-sama. Puji Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan pada saat malam hari ini Engkau berbicara Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat renungan firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengarkan pada malam hari ini. Kami buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan melakukan hal yang baru di dalam kehidupan kami ketika kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Banyak hal baru yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah berapa bulan ini, banyak hal yang baru yang mungkin awalnya dulunya kita tidak lakukan, tetapi sekarang kita mulai lakukan. Contohnya kita bekerja dari rumah, kita sekolah dari rumah, kita ibadah dari rumah. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, banyak hal baru yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah perubahan yang kita lakukan itu dari diri kita sendiri, atau ada sesuatu yang mendorong kita untuk harus melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Akan ada banyak perubahan yang terjadi sesuai dengan waktu dan zamannya. Sekali lagi, akan ada banyak hal-hal yang terjadi atau banyak perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan waktu dan zamannya. Sama seperti musim yang terus berganti, satu musim ke musim yang lain, demikian halnya juga di dalam kehidupan manusia. Sebab di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Allah mengatur segala masa. Bahkan masa berlaku kita di dalam dunia ini pun sudah diatur oleh Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Bahkan di dalam ayat yang ke-11 bagian B di dalam Pengkhotbah 3, di sana dituliskan bahwa tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak tahu, tidak bisa menyelami apa pekerjaan Allah yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir kehidupan kita. Bahkan kedatangan Tuhan pun tidak ada satu orang pun yang tahu persis kapan Tuhan akan datang di dalam pribadi kita, bahkan di dalam dunia ini tentunya. Nah, kan peristiwa-peristiwa yang sementara kita alami saat ini, peristiwa yang akan terjadi di hari besok, bulan depan, bahkan tahun depan, kita pun tidak tahu. Allah semua yang mengaturnya, bahkan kita tidak bisa menyelami setiap pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak tahu persis apa yang Tuhan lakukan. Yang menjadi bagian kita hanya percaya dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa
seperti musim yang terus berganti dari satu musim ke musim berikutnya, kita tidak bisa memilih kita berada di musim yang mana. Saya mau di musim panas terus, atau saya mau di musim dingin terus, tidak seperti itu. Atau seberapa lama kita berada di satu musim tersebut, kita tidak bisa memilih hal tersebut. Yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita ketika ada musim itu terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita beradaptasi dengan musim tersebut, dengan perubahan-perubahan tersebut. Kita tidak bisa mengatur zaman ini, tetapi kita harus beradaptasi dengan zaman sekarang, bahkan mungkin melakukan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus menyesuaikan diri, baik dalam kita mengalami keadaan yang sedih, kita mengalami keadaan yang senang, kita ditinggalkan, kita merasa sendiri, atau mungkin pada satu saat kita merasa bahwa kita tidak ada harapan untuk hidup. Memang itu adalah realita kehidupan, tetapi kita tahu bersama bahwa kita tidak akan tetap berada pada satu musim tersebut, tapi kita akan mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, dan semua itu diatur oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat pokok kita di dalam Wahyu 21 ayat yang kedua dan ayat yang kelima, di sana dituliskan bahwa satu tempat yang Allah perlihatkan, yaitu tempat yang dibuat oleh Allah sendiri, yaitu kota Allah yang kudus. Ayat yang kelima, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Satu hal yang diperlihatkan oleh Tuhan Allah, yaitu mengenai kota. Satu kota, yaitu kota Allah, kota kudus. Dan di sana tentunya kita bisa membaca di ayat yang kelima, Dia, yaitu Tuhan yang duduk di atas tahta berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ini kondisinya adalah ketika kita sudah hidup bersama-sama dengan Allah. Ketika kita sudah berada bersama-sama dengan Allah di kota Allah yang kudus, yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan. Setiap tulisan yang ada di dalam Alkitab adalah merupakan satu kebenaran tentang Allah. Adalah merupakan satu kebenaran tentang Allah. Dan kita yakini bersama bahwa segala sesuatu yang ditulis di dalam Alkitab adalah tepat dan benar. Allah menyatakan bahwa Ia akan membuat segalanya menjadi baru. Di ayat yang ke-7, di sana dicatat bahwa barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Jadi yang akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, yang akan melihat bahkan menikmati Tuhan membuat segalanya menjadi baru, adalah mereka yang menang. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hidup di dunia ini bukan hanya sekedar kita hidup dan kemudian lewat begitu saja, tetapi ada banyak perjuangan yang harus kita lewati setiap saat, setiap hari. Banyak peperangan hidup yang harus kita menangkan di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Kalau di zaman sekarang, istilah anak muda berkata bahwa masa muda itu hanya sekali. Having fun aja tiap saat. Kita mungkin hidup sesuai dengan apa yang menjadi kemauan kita. Kita hidup sesuai dengan zaman ini. Tetapi yang saya mau katakan bahwa justru karena hidup hanya sekali, masa muda itu hanya sekali, kita harus melakukan hal-hal yang benar.
kita melakukan perubahan ke arah yang benar. Jangan kita mau menyia-nyiakan hidup kita. Karena di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang pertama, di sana dituliskan bahwa ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kukatakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kalau muda yang ada, di masa muda kita ini, selain kita mempergunakan waktu kita yang ada dengan baik, kita harus ingat apa? Ingat pencipta kita. Karena di dalam pasal sebelumnya, di ayat yang sebelumnya, di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Banyak peringatan-peringatan yang telah dicatat dalam Alkitab. Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu. Tuhan tahu bahwa kita itu lemah. Tuhan tahu bahwa manusia itu sangat lemah, sehingga Tuhan harus memberikan firman-firman-Nya untuk meneguhkan kita, untuk mengajar kita hidup di dalam kebenaran. Roma 6 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 dan Roma 6 ayat yang ke-22, di sana dituliskan bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sifat atau tugas dari seorang hamba adalah menuruti, adalah mengikuti segala peraturan-peraturan yang diatur oleh tuannya atau yang diatur oleh atasannya. Nggak boleh enggak, harus dilakukan. Jadi kita yang sudah dimerdekakan dari dosa dan kemudian kita menjadi hamba kebenaran, mau tidak mau kita harus hidup dalam kebenaran, ikuti kebenaran Tuhan. Ini merupakan sebuah peperangan, ini merupakan sebuah ujian hidup di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan godaan, tetapi kita dituntut untuk hidup di dalam kebenaran. Kita dituntut untuk menjadi hamba kebenaran. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Itulah merupakan satu kebenaran yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda yang ada. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, yang suci, yang sedap didengar, yang manis, yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Itu merupakan sebuah kebenaran. Di ayat yang ke-19 di dalam Roma 6, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kalau muda yang ada, kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran untuk membawa kita kepada pengudusan. Dalam Matius 5 ayat 29 sampai ayat yang ke-30, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Inilah merupakan satu ajaran di dalam kehidupan kita. Lebih baik kita kita kehilangan satu anggota tubuh kita, tetapi kita masuk dalam kerajaannya yang kekal, daripada seluruh anggota tubuh kita masuk ke dalam kerajaan yang kekal tetapi dalam kebinasaan. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita hidup di dalam kebenaran Allah. Dan di dalam Roma 6 ayat yang ke-22, di sini dicatat bahwa tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan
dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini adalah bagian yang Allah kerjakan di dalam kehidupan manusia. Kita sebagai hamba tentunya harus turut saja, harus ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi mau Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, karena kita adalah hamba kebenaran. Supaya apa? Kita mendapat bagian dalam hidup yang kekal. Kita akan menikmati hidup yang kekal, kita akan melihat dan menikmati segala hal yang akan Tuhan jadikan itu semuanya baru kalau kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat, Tuhan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Sekali lagi, Ia menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, segala sesuatu yang berguna, segala sesuatu yang membangun. Untuk apa? Kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, menjaganya sesuai dengan kebenaran Allah. Itu adalah merupakan hal yang Tuhan anugerahkan bagi kita yang berguna agar supaya kita luput dari hawa nafsu yang membinasakan. Bahkan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, sungguh-sungguh berusaha tambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan ketekunan, kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan sesama. Tuhan memberikan banyak kesempatan di dalam kehidupan kita di masa muda ini. Tuhan memberikan banyak sekali peluang-peluang di dalam hidup ini untuk melakukan yang terbaik bagi kita, bagi sesama, dan bagi Tuhan. Tuhan memberikan banyak sekali kesempatan. So, jangan sia-siakan hidup kita, jangan sia-siakan masa muda kita untuk memberi makan kepada daging kita, untuk memberikan makan untuk memberi makan hawa nafsu kita, memuaskan keinginan-keinginan daging kita. Jangan berharap kerajaan surga jika gaya hidup kita tidak mencerminkan anak-anak Allah. Mari kita sebagai anak-anak muda gereja yang ada, sebagai Youth and Teens GPDI Kopo Permai, mari kita bangun kehidupan kita. Mari kita mau menjadi anak-anak muda yang hidup di dalam kebenaran. Jangankan hidup yang kekal bersama dengan Allah, di bumi seperti di surga pun tidak akan pernah kita alami jika kita tidak hidup di dalam kebenaran. Mari anak-anak muda yang ada, kita hidup di dalam kebenaran Allah, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang patut dipuji, kita pikirkan, kita lakukan itu di dalam kehidupan kita, karena itu adalah merupakan kebenaran yang Tuhan mau untuk kita lakukan di masa muda ini. Dan tentunya jangan sampai kita toleransi akan dosa, jangan sampai kita toleransi akan dosa yang mau datang di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah, bertentangan, bahkan mungkin kita merasa tertolak dari komunitas yang karena kita melakukan kebenaran sehingga kita merasa tertolak di satu komunitas tersebut. Tetapi kita ingat bersama bahwa firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-7, syaratnya adalah barang siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Barang siapa yang menang, dia akan memperoleh hidup yang kekal, menang atas dosa-dosa, menang atas godaan-godaan. Kita harus menang atas semuanya itu agar supaya apa? Kita akan melihat dan kita akan menikmati. Tuhan berkata bahwa dia akan membuat segalanya baru, hidup bersama dengan Allah. Karena di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat, kota tersebut adalah kota yang isinya dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita.
sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menikmati hidup bersama dengan Allah, mari kita lakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita saat ini. Kalau kita mungkin belum hidup di dalam kebenaran, belum hidup di dalam apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini, mari kita rubah hidup kita untuk sesuatu hal yang baru. Karena apa? Yang Tuhan mau itu yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Harus ada perubahan di dalam kehidupan kita, dan kita harus menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Belum terlambat, mari kita maksimalkan hidup kita untuk Tuhan, maksimalkan hidup kita untuk sesama kita dalam kita melayani Tuhan. Sebagai anak muda, jangan sampai kita kehilangan harapan. Kita harus menambahkan iman kita, menambahkan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa semuanya Tuhan akan jadikan hal-hal baru di dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita tidak toleransi akan dosa, kita mengikuti setiap apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Persiapkan hidup kita dengan baik-baiknya, dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu bahwa kalau kita mempersiapkan hidup kita sekarang, keputusan kita pada hari ini itu akan berdampak untuk kehidupan kita selanjutnya. Baik di dalam dunia ini, bahkan kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus Yesus. Dan kita tahu bersama seperti firman Tuhan katakan bahwa, dan lihatlah aku Tuhan menjadikan segala sesuatu baru, kehidupan baru bersama dengan Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya yakin dan saya percaya firman Tuhan yang boleh datang di dalam kehidupan kita pada saat sore hari ini bisa memberkati kita semua, membukakan pikiran kita, iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa pengharapan kita yang sesungguhnya ada di dalam Kristus Yesus, dan goal hidup kita adalah hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. So, jangan sia-siakan hidup ini. Mari kita hidup sesuai dengan apa yang merupakan standar kebenaran firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan, dan kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus memeteraikan di dalam kehidupan kami untuk kami jalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, tidak mudah Tuhan untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah Tuhan untuk hidup dalam kebenaran sebagai hamba kebenaran di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, cobaan, godaan-godaan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kami, apalagi kami sebagai anak-anak muda yang ada. Tapi kami yakin dan kami percaya pengharapan kami hanya kami taruh kepada Engkau Tuhan. Kami yakin dan kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan tidak akan sia-sia jikalau kami melakukannya bersama dengan Engkau dan untuk Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan tolong kami Tuhan di masa muda kami. Kami mau Tuhan melakukan yang terbaik untuk Engkau, melakukan yang terbaik untuk sesama kami, melakukan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, bahkan kami semua yang diberkati Tuhan pada saat sore hari ini. Kami akan berkata haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Siapakah ku berharap? Kepada siapakah ku bersorak? Sebab hanya Kaulah yang berkuasa, dan hanya padamu ku percaya. Kuasa atasku
bless you all. Selamat